Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa pagi ini. Mohon maaf belum bisa offline ya, karena saya masih nanti ada kegiatan lagi. Jadi kita ketemu dulu di Zoom, tapi insya Allah nanti untuk minggu depan kita akan offline dan insya Allah kita akan melaksanakan UTS seperti itu. eh, Kemarin beberapa minggu itu saya minta untuk membaca modul open learning-nya. Kemarin kita sudah ada satu kuis ya. Kita ada satu kuis ini ada 95 respon, 95 mahasiswa yang menjawab. Nilainya sudah saya share di grup atau belum ini ya untuk kuis ya? Belum, Bu. Belum ya. Oke, nanti coba saya share ya di grup untuk kuis dan juga nanti kita bahas sedikit apa untuk eh, apa jawaban-jawabannya. Jadi nanti untuk kurang lebih nanti di UTS itu akan saya ambilkan beberapa soal yang dari kuis juga seperti itu untuk mengisi nilai UTS. Lalu untuk di open learning ini open learning kita lihat untuk nah di sini oke sudah ada yang cukup bagus. Persentasenya progresnya ya 90%. Tapi nanti untuk jamnya udah 2 jam 7 menit. Tapi masih ada yang, oh ini ada ini double ininya. Nah seperti ini nanti tidak saya akui. 79%, tapi di sini masih 28 menit seperti itu. Ya, jadi nanti walaupun nanti sudah sini 100%, tapi kalau active time-nya itu masih menitan, dalam lamanya itu menit, maka itu tidak bisa saya akui. Dan perlu diingat untuk UAS itu minimal 80% untuk progres open learning-nya ini baru nanti bisa ikut UAS seperti itu. Sambil diingat harus ada perwakilan untuk hadir di sosialisasi SP. Nanti juga di hari besok atau lusa saya akan membuka Zoom untuk kita koordinasi di prodinya untuk pelaksanaan SP seperti itu. Ini masih ada yang 68%, masih ada yang 60%. Nah, di sini nanti saya yang di sini nanti juga saya cek ya mana yang perlu ini dikerjain, mana yang tidak seperti itu. Nah, seperti ini sudah saya tidak centang ya. Jadi seperti yang learning activities itu, yang kuis, midterm itu sudah saya tidak centang untuk count toward progress. Jadi tidak saya masukkan untuk progress kalian. Jadi yang progress kalian itu real untuk yang membaca di learning modulnya seperti itu. Nah, kalau di learning modul kan ini tercentang semua ya. Jadi tadi misalnya 60% itu berarti belum melengkapi, belum membaca semua learning modulnya seperti itu. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu Paham, Bu. ya. Ngerti, Bu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Hmm. Ada yang ditanyakan untuk materinya. Di sini kita ada besaran dan satuan, terus ada kinematika gerak, ada dinamika partikel, terus ada kerja dan energi, ada impuls dan momentum. Nah, harusnya sekarang kalian sudah baca sampai setidaknya sampai impuls dan momentum. Kayak sini. Coba saya buka untuk yang kinematika gerak ya. Kinematika gerak. Apakah gerak itu? Nah, jadi gerak adalah perubahan, semua perubahan pada saat perubahan yang terjadi pada saat kita melakukan aktivitas seperti itu. Jadi misalnya tangan saja ini ya, misalnya dari diem kita mau ngambil pulpen itu namanya gerak. Kita dari duduk sampai berdiri itu namanya gerak. Dan setiap gerak itu pasti membutuhkan energi, pasti ada gayanya seperti itu. Nah jadi gerak itu adalah gerak jari kita aja gitu ya. Misalnya jari itu bergeser sedikit gitu itu udah namanya gerak karena di situ dia mengeluarkan energi, dia membutuhkan energi seperti itu. Nah, jadi gerak adalah perubahan kedudukan dari tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi, bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak. Begitu juga dengan misalnya kendaraan. Misalnya kalian naik motor gitu ya. Dari misalnya motor itu diam, itu di titik nol gitu, baru motor itu walaupun hanya bergeser, kalian hanya menggeser mindah parkir. Nah, itu juga namanya gerak seperti itu. Lalu gerak itu ada dua. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Seperti itu. Gerak lurus adalah suatu kondisi di mana suatu benda berpindah menjauhi posisi titik acuan dengan lintasan lurus. Seperti itu. Nah, jadi ada GLB dan GLBB. Nah, di dalam gerak itu ada yang dinamakan posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi yaitu letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap titik acuan. Nah, jadi tadi misalnya posisinya saya sedang di sini nih, sekarang saya di kursi. Tapi nanti saya bergeser ke kursi sebelahnya. Nah, itu adalah posisinya berpindah. Lalu jaraknya itu adalah panjang lintasan, gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi dari kursi satu ke kursi dua itu jaraknya berapa? Lalu ada perpindahan, adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dengan memperhatikan arahnya, tidak tergantung pada lintasannya atau besaran vektor. Seperti itu. Contoh nih, seekor semut mula-mula berada di A, kemudian bergerak ke timur sejauh 4 meter dan belok ke selatan sejauh 3 meter. Hitunglah yang A, jarak yang ditempuh oleh semut, B, perpindahan yang dilakukan oleh semut. Nah, jadi di sini dia pertama di titik A, baru dia berpindah bergerak nih ke titik B sejauh 4 meter. Lalu dari B ke C dia sejauh 3 meter seperti itu. Yang A, jarak yang ditempuh oleh semut sama dengan seluruh panjang lintasan yang ditempuh semut. Jadi kalau jarak itu tadi dari titik mula-mula ke titik akhir, seperti itu. Jadi kalau jarak tadi semuanya, jadi lintasan A ke B plus B ke C, seperti itu. 4 plus 3, 7 meter. Nah, jadi jarak tempuhnya semut itu adalah 7 meter. Jadi misalnya kalian dari rumah mau ke kampus, tapi berhenti dulu mungkin ke misalnya ke kampus itu belok kanan, tapi mau ke kiri dulu nih, mungkin mau ambil uang gitu ya. Nah, itu jarak tempuhnya adalah semuanya. Jadi bukan hanya yang dari kos ke kampus, tapi tadi dari kos ke ATM dulu, baru ke kampus. Nah, itu adalah jarak tempuhnya, seperti itu. Untuk menghitung perpindahan semut, tarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini untuk eh, ininya menghitung perpindahannya berapa sih jauh perpindahannya gitu ya. Nah, jadi di sini ada AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Gitu ya. Akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 5 meter. Gitu. Ini contoh yang kedua, nanti bisa dibaca. Lalu ada kecepatan dan kelajuan. Nah, jadi beda, cepat dan laju itu beda. Jadi misalnya kita tadi dari kos ke kampus gitu ya, kecepatan dan kelajuan. Dia akan cepat waktu gitu ya, akan cepat waktu kalau dia tidak macet. Nah, tapi kalau misalnya laju,
itu dia itu laju tapi belum tentu datangnya itu kan cepat gitu ya. Jadi kita misalnya laju tapi macet gitu. Nah, pas perpindahannya itu laju tapi di titik-titik macet. Nah, itu kan beda dia cepat dan laju itu beda. Jadi kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Nah, jadi cepat itu satuannya adalah tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Seperti itu. Untuk rumusnya sama dengan V sama dengan delta S per T. Atau kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Kalau kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran skalar karena hanya memiliki besar dan tidak bergantung pada arah. Seperti itu. Kalau kelajuan itu hanya ada besar tapi tidak ada arahnya gitu. Nah, untuk persamaannya adalah kelajuan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T. Ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ada juga yang dinamakan kecepatan sesaat. Itu adalah kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati nol, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Nah, jadi di sini ada limitnya. V sama dengan limit delta T sampai nol, delta S per delta T. Seperti itu. Ini percepatan. Ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Persamaannya adalah S sama dengan V dikali T. Jadi dia perpindahannya itu lurus seperti itu. Yang pertama ini ada grafik kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, ini kecepatan terhadap fungsi waktu. T ini adalah waktu. Lalu ada grafik jarak terhadap fungsi waktu. Seperti itu. Silahkan dibaca dan dicari contohnya seperti itu ya. Jadi sambil belajar mandiri nanti ada eh, contoh-contohnya seperti itu. Ini adalah GLBB, suatu gerak dengan lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan atau percepatannya itu tetap. Ini ada grafik hubungan kecepatan V dengan waktu. Jadi yang sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah V. Seperti itu. Nah, di sini adalah hubungan kecepatan dan waktu dia berbanding lurus gitu. Kalau dia cepat berarti waktunya juga cepat. Kalau dia lambat berarti waktunya juga kecil seperti itu. Terus ada grafik hubungan jarak S terhadap waktu. Nah, sini sumbu X-nya T, sumbu Y-nya adalah S seperti itu. Jadi kalau jarak ini grafiknya seperti ini. Dia tidak berbanding lurus seperti itu. Lalu ada grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Nah, ini dia di sini A-nya adalah konstan atau tetap nilai A-nya. Contohnya, perhatikan gambar kecepatan V terhadap T untuk benda bergerak lurus berikut. Berapakah jarak yang ditempuh benda selama 10 detik? Nah, di sini eh, ada di dua, X-nya 2, Y-nya 4, seperti itu. Perhatikan grafik kecepatan atau V terhadap waktu atau T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Hitunglah besar perlambatan yang dialami benda tersebut. Nah, ini ada yang sudah mengerjakan contoh ini. Kalau sudah mengerjakan bisa ini mungkin ada yang sudah mencoba menjawab atau sekarang mau mencoba menjawab. Silakan. Kalau ada yang belum menjawab akan saya jadikan PR tugas ya. Ada yang sudah Siap, coba? Bu. Belum? Nah, jadi ini diperhatikan di pertemuan berapa ini? Di gerak lurus berubah beraturan ya, ada exercise 2. Nah, itu coba dikerjakan slide 16 dan slide 17. Coba dikerjakan sekarang selama kurang lebih 15 menit. Silahkan. Nanti yang sudah bisa open mic ya. Misalnya, Bu, saya sudah gitu. Coba nanti kita bahas sama-sama.
Ada yang sudah dapat? Sembilan, enam, sembilan. Recording in progress. Suara saya gema nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Sudah ada yang dapat? Belum, Bu. Baru yang slide ke-16, Bu. Satu. Yang itu ya, yang berapa apa tadi yang ditanya? 10 perpindahan 10 detik tadi ya. Jarak, Bu. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik, Bu. Oke, udah dapat jawabannya berapa?
Kalau saya Agus Hendri Bu, dapatnya Mm-mm. di 20 Bu. 20. Ya Bu. Oke, sambil saya ini ya, kita bahas. Oh maaf Bu, salah Bu saya Bu. Mm. Saya salah Bu. Saya kurang perhatikan rumusnya Bu. Oke, jadi dapatnya berapa? Bentar Bu, saya hitung ulang kembali Bu. Oke, berapa Mas? Eh, saya di sini malah mendapatkan nilai 200 Bu. 200. Heeh. Oke, coba Mungkin dibandingkan. ya bisa Ibu bahas. Oke, coba Terima sambil kasih Bu. itu. Makasih ya. Sama-sama Bu. Nah, dilihat yang saya bahas sedikit ya. Nah, jadi di situ perhatikan gambar pada grafik VT. Nah, di sini untuk mencari jarak tempuh benda, maka luas grafiknya dalam hal ini adalah, nah di situ ada luas trapesium dan juga luas segitiga, ya. Di situ ada trapesium dan juga segitiga. Terus eh, jaraknya tadi yang ditanyakan, bentar. Berapakah jarak yang ditempuh benda selama 10 detik? Nah, ini untuk sumbu X-nya adalah S, maaf adalah T, ya. Tadi sesuai rumus ini kan. Terus yang ke atas sumbu Y-nya adalah ini, V-nya ini. Lalu di situ S sama dengan luas trapesium ditambah luas segitiga. Yang ini adalah trapesium, ya kan? Nanti di sini ada segitiga. Apa rumusnya luas trapesium? Ada yang masih ingat rumus luas trapesium? Luas trapesium adalah setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Ya, jumlah dari sisi sejajar
Ini A plus B dikalikan dengan tinggi. Sedangkan luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali T. Skala tinggi. Kenapa, Mas? Anu Bu, rumus segitiga setengah alas kali tinggi Bu. Iya, setengah A kali T toh? Setengah alas kali tinggi. Oke. Nah, terus di sini tinggal dimasukkan luas sesuai rumus luas trapesium dan juga luas segitiganya. Jadi di sini ada tadi luas trapesium, ini kan setengah dikali A plus B. Nah, di sini dilihat di trapesium ini, dia yang sisi sejajarnya itu ada yang bawah itu 8, ya kan? 8 ditambah sisi atasnya itu adalah 4 karena dia ada dari titik 2 sampai titik 6. Nah, itu adalah 4 dikalikan dengan tinggi. Tingginya berapa itu? 4, ya kan? Ini kan. Ini kan yang A tadi dari sini taruh warnanya saya ganti. Sampai 8. Nah, terus yang B-nya dari titik ini 2 karena kan dia sejajar yang ini, yang sisi sejajar yang atas ya, sampai titik 6. Nah, ini ada 4. Jadi 8 plus 4 dikali 4. Tingginya adalah ini. Nah, dari 1 sampai 4. Terus ditambah luas segitiga. Setengah dikali alasnya berapa? Alas kali tinggi. Ini kita ambil segitiga. 2 kali 4 ya, Bu? Oke, 2 dikali 4 ya. Tinggal diselesaikan. Hasilnya berapa? Coba dihitung yang luas trapesium dulu. Setengah dikali 8 plus 4 dikali 4. Hasilnya berapa? Terus ditambah setengah dikali 2 dikali 4. Berapa hasilnya? 27 bukan Bu? Yang benar berapa? 28 Bu. Ya, betul. 28 ya. 28 meter. Nah, jadi jarak tempuh ya tadi ya. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah 28 meter. Seperti itu. Kan 10 detik itu kan tadi kan yang sumbu X adalah T ya. Berarti yang dicarikan yang sampai titik 10 ini ya. Dari sini. Nah, dari sini. Oke, tadi ini ada luas trapesium dan juga ada luas segitiga. Seperti itu. Nanti kalau misalnya atasnya trapesium,
atasnya juga bentuknya trapesium seperti ini, misalnya ditanya pada saat sampai eh, dalam waktu misalnya di sini 16 gitu ya, 16 detik. Berarti ya trapesium kali 2 ini gitu. Terus nanti dicek misalnya tingginya berapa kan enggak, misalnya atas sama bawah nggak sama gitu. Kalau ini tadi kan kebetulan angkanya itu enak gitu ya. 4, bawahnya juga -4 seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti yang contoh nomor 2 ini eh, kerjakan di rumah. Tidak dikumpul, tapi pada saat UTS ada kemungkinan besar dia keluar. Nah, jadi nanti pada saat soalnya itu ada di UTS, kalian sudah tidak kaget gitu ya, karena nanti UTS-nya tidak susah. Jadi nanti dari contoh-contoh soal seperti itu biasanya saya hanya mengganti sedikit-sedikit angka seperti itu. Terus mungkin arah dan arahnya berbeda. Tinggal ketelitian kalian aja. Seperti itu bagaimana nanti cara menjawab soal dan meneliti membaca soalnya seperti itu. Dan ditanyakan sampai sini Jelas, Bu, Bu. mau nanya Bu, ya. itu cara menentukan yang rumus yang S sama dengan LT tambah LS tuh kayak apa Bu? Ini ditentukan sama ininya apa bentuk A- ben- eh, bentuk ininya, bentuk tempuhnya itu kan kalau di sini kebetulan dia bentuk jarak tempuhnya itu adalah sudah digambarkan, dia berbentuk trapesium dan juga berbentuk segitiga seperti itu. Jadi disesuaikan. Yang berbentuk trapesium adalah dengan pakai rumus trapesium. Nah, di sini yang berbentuk segitiga menggunakan luas segitiga seperti itu. Baik Bu, ngerti Bu. Oke, jadi nanti dilihat soalnya gitu ya. Dia bentuknya apa nih, trapesium atau segitiga. Kalau dia mungkin bentuknya cuma segitiga, ya udah berarti pakai luas segitiga aja gitu, nggak perlu pakai luas trapesium. Gitu. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau dia bentuknya cuma trapesium, ya pakai yang luas trapesium, tidak perlu pakai luas segitiga seperti itu. Ada lagi ditanyakan? Bu mau nanya lagi Bu. Ya. Mata tadi Bu, anunya Bu. Apa gambarnya tadi? Gambar tadi Bu. Sudah saya keluarin. Sebentar. Aja Bu, mau nanya yang tadi yang dapat 8 itu dari mana Bu? Yang 8 tambah 4 itu Bu, yang di luas trapesium. Oh iya, oke. Bentar ya. Dia tidak tersimpan ya kalau di Zoom. Tadi, bentar. Ada, Bu. Saya screenshot. Tadi di screenshot. Akan saya gambarkan itu. Ini kan luas trapesium tadi begini ya. Tadi ini kan 2. Jadi di sini berapa? 6. Jadi ini kan eh, yang ini kan tadi dapat yang ditanya berapa? Dapat 8-nya, Bu. Yang dapat 8-nya Bu. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Oke. Nah, jadi di sini kan
Nah ini ya, kan tadi luas trapesium itu luas sisi sejajar. Ada luas sisi sejajar yang tadi A dan B gitu ya. Nah, ini 8 dari ini yang luas sisi yang bawah. Dari sini sampai sini. Ya kan? Ini 8 toh. Ini kan tadi 1, di sini kan 8 di angka yang di soal. Nah ini 8. Ini 8. Lalu yang 4 adalah sisi yang atas. Yang atas ini. Ini yang atas. Dari 2 sampai 6. Berarti kan ini 4. Gitu. Kan 2, 3, 4, 5, 6. Ini jumlahnya 4 gitu ya. Udah paham? Paham, Bu. Oke. Ngerti, Bu, ngerti. Kalau tinggi tadi di sini kan di soal ini 4 gitu ya. Berarti kan tingginya ini. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi tingginya adalah 4. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, silahkan dilanjutkan contoh-contoh soalnya ya. Dikerjain di rumah. Minggu depan kita coba untuk UTS. Tadi dari soal-soal itu. Dan jangan lupa dilengkapi dulu untuk membaca modulnya. Untuk UAS itu minimal adalah 80%. Seperti itu. Nah ini saya bisa dibuka dulu kameranya. Saya mau screenshot. Namanya diganti yang nama asli. Nanti saya untuk absensi ya. Ini masih ada Mas Humphrey Gamer. Tuh, namanya siapa? Diganti dulu namanya. Pakai nama aslinya. Oke. Sudah ya, saya hitung dulu yang sisi slide 1, 1, 2. Oke. Slide 2. Sekarang slide 3. Oke. Ada 68 mahasiswa yang hadir. Untuk absensi itu berapa orang ya? Nahdi. Absensi fisika di mana ya? Rapli. Makan dulu, makan. Rapli. Yang di absen itu ada 101 mahasiswa. Tapi di sini yang hadir hanya 68 mahasiswa. Oke, tidak apa-apa nanti yang saya absen yang sesuai ada namanya di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan UTS jangan lupa. Tapi dibaca dulu materi di Open Learning-nya. Dicoba ininya ya. Soal-soalnya, contoh-contoh soal nanti tidak jauh dari situ contoh-contoh soalnya dan juga nanti akan ada saya buatkan pembahasan untuk yang kuis kemarin. Nanti itu juga disimak, nanti saya masukkan di YouTube dan di Open Learning juga.
Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.